pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Kau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Kita angkat satu pujian yang berkata, kita percaya kepada Tuhan walau kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti akan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dengan iman kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Katakan seperti Abraham, seperti Abraham sahabat sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permana air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Ajar aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari lebih sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan, aku percaya sepenuhnya kepadamu Bapa. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permana air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan.
karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Sempurna. Mari lebih sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kami percaya kepadamu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, amin Yesus, dan tak pernah ku tahu ujung jalan. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia, memandu langkahku tepat bisa. Katakan seperti Abraham, seperti Abraham sahabat. Amin Tuhan. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa ke sana, ajar kami setia, amin Yesus, mengerti semua maksud dan jalan. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Dengan iman katakan, bawa ke sana, ajar kami setia Tuhan, mengerti semua maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan semua. Dengan kesungguhan hati katakan, bawa ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, terus ajar kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami selalu berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin Yesus. Indahnya dunia ini karena kami yakin Tuhan, apa yang Kau sediakan itu sempurna bagi kami. Amin. Bawa aku ke sana, kepada hambanya saya persilakan, mengerti semua maksud dan jalan. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan, karena ku yakin yang Kau sediakan. Mari kita sembah Tuhan.
supaya kami menjadi seperti tanah yang subur. Benih firman-Mu dapat tertanam, berakar, dan berbuah untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur kita boleh bertemu di tempat ini untuk belajar, karena saya juga masih belajar ya. Sama-sama belajar kita untuk supaya kita mengerti lebih dalam lagi mengenai suara kebenaran dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Baiklah, kita akan langsung buka firman Tuhan. Bisa langsung ditampilkan slide-nya juga. Ya. Kata gembala sinode kita yang masih terus menyala-nyala dalam hati saya itu adalah gereja harus jadi sekolah Alkitab, gitu katanya ya. Selalu terus diulang-ulang tuh sampai nggak bisa hilang ya. Gereja itu harus jadi sekolah Alkitab. Jadi kalau saudara nanti berjemaat di sini 4 tahun udah bisa jadi sarjana semua ya kan. Harusnya gitu saudara. Harusnya begitu. Ada bagian bahwa kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan itu, kita nggak perlu istilahnya nggak perlu minder atau nggak perlu misalnya dia sarjana loh atau dia master atau doktor gitu ya. Nggak perlu minder saudara. Justru yang pakai gelar-gelar doktor itu kayaknya gimana gitu ya kan. Tapi kalau kita belajar terus firman Tuhan, bisa jadi di mata Tuhan ya kan kita lebih pintar dari mereka itu, bisa jadi. Nah, jadi untuk kesempatan sore hari ini, saya bersyukur dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin jadikan ya kayak sekolah kita kecil-kecilan gitu. Nggak apa-apa kan saudara-saudara ya? Nggak apa-apa ya kan? Kita akan belajar mengenai suara kebenaran. Saya perhatikan banyak orang yang langsung nyemplung ke suara kebenaran tanpa dia memahami dulu latar belakangnya. Jadi ada baiknya kita memahami pengantarnya dulu supaya makin makin yakin gitu mengenai suara kebenaran ini. Suara kebenaran itu ada pengantarnya, saudara ya. Mengapa kita harus mencari suara kebenaran? Kita buka secara cepat di 1 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Ya, boleh baca juga di LCD, boleh baca di HP, nggak apa-apa. Tuhan Yesus kalau hidup zaman sekarang, saudara, dia pasti punya iPad, ya kan, punya laptop. Iya, sama seperti kita. Jadi nggak apa-apa buka HP, buka Alkitab di HP itu nggak masalah, saudara. Firman Tuhan katakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita tidak cuma sekedar diselamatkan, tapi harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang berhenti waktu dia jadi Kristen karena merasa sudah diselamatkan, benar nggak? Dan nggak mau belajar lagi, akhirnya stuck gitu. Akhirnya Kristen iya tapi buat dosa iya gitu. Karena apa? Karena dia merasa cukup gitu. Udahlah cukup jadi Kristen, nggak perlu lagi baca Alkitab, nggak perlu lagi doa, nggak perlu lagi ke gereja, nggak perlu lagi pelayanan. Berarti dia nggak pernah baca ayat ini gitu ya kan. Kita kalau diselamatkan berarti kita harus melanjutkannya dengan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, itu hakikatnya. Jadi ini udah jalan yang benar ya, gereja suara kebenaran. Kemudian yang berikutnya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya suka ya Ibu Gembala bilang kesempurnaan itu harus kita kejar. Ya memang saudara, itu perintah. Banyak orang bilang gak mungkin sempurna, tapi itu perintah Tuhan ya kan. Tuhan bilang haruslah engkau menjadi sempurna. Dan itu ada di suara kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu loh. Di situ udah jelas dikatakan ya saudara ya. Nah, yang ketiga, kita cepat aja saudara ya, supaya kita dapat melakukan eksegesis dan bukan eisegesis. Itu ya, ini diajarkan di sekolah Alkitab saudara. Apa bedanya? Pernah dengar nggak kata-kata ini saudara? Pernah ya. Eksegesis adalah eksposisi atau penjelasan dari sebuah teks berdasarkan analisa yang seksama dan objektif. Kata eksegesis secara harfiah bermakna
menuntun keluar dari, maksudnya bahwa si penerjemah menuntun kesimpulan-kesimpulannya dari teks Alkitab. Sedangkan kebalikannya, eksegesis secara hurufiah berarti menuntun masuk ke dalam, yang bermakna bahwa interpreter menyuntikkan atau memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam teks, menjadikan teks tersebut bermakna apapun yang dia mau. Perhatikan saudara, gereja banyak sekarang, benar? Tapi banyak ya, kita nggak menghakimi, tapi ini kenyataan. Banyak orang khotbah, sebelum khotbah dia udah tahu dulu apa yang dia mau khotbahin. Contoh mengenai berkat, gitu ya kan? Dia udah wah, aku mau khotbah tentang berkat. Terus dia apa? Dia cari ayat-ayat yang berhubungan dengan berkat. Itu eisegese namanya. Jadi dia sudah punya pola pikir, kemudian dia meminta Alkitab sebagai bantuan untuk mendukung pola pikirnya itu. Dia akan mencari ayat-ayat yang mendukung apa yang dia inginkan untuk disampaikan. Dan itu terjadi di mana-mana. Tapi gereja kita, suara kebenaran itu enggak. Gembala sinode kita seperti kertas putih yang polos gitu ya, yang enggak ada apa-apanya. Kemudian beliau membaca Alkitab dan mencoba untuk apa ya? Menarik keluar gitu loh, eksegese gitu. Apa yang Tuhan mau dari ayat ini gitu. Ya kalau saudara sering dengar khotbahnya itu pasti kayak gitulah. Dan itu harusnya sama juga kita lakukan sekarang di gereja ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua pasti punya jadwal untuk baca Alkitab di rumah. Harusnya punya ya semua ya. Pasti baca ya. Nah pada waktu baca itu jangan kita sudah punya pola pikir tertentu dulu. Kemudian kita berkata, wah ini ayatnya sesuai nih dengan yang saya mau. Itu salah. Tapi pada waktu kita baca Alkitab, kita harus kosong. Sehingga pada waktu kita baca Alkitab, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan lewat ayat ini? Gitu loh, saudara. Ya. Apa yang hari ini misalnya natsnya berapa pasal gitu. Saudara baca sungguh-sungguh. Pasti dari antara ayat-ayat itu akan ada satu yang nonjol gitu ya kan, atau dua. Pengalaman saya sih gitu, saudara ya. Untuk hari, oh ini Tuhan ternyata ingin aku melakukan hari ini gitu. Bukan kita sudah punya, istilahnya udah punya keinginan sendiri, kemudian kita cocok-cocokin sama Tuhan. Enggak. Tapi kita harus polos baca Alkitab. Dan itu terjadi, kesalahan itu terjadi di banyak orang. Contohnya doa Yabes. Benar enggak? Pernah doa Yabes di sini saudara? Ya harus bertobat saudara. Ya itu doanya seperti itu ya kan, memperluas, memberkati ya kan, menjauhkan dari malapetaka, jangan sampai sakit. Tapi kenyataannya benar nggak saudara? Berapa orang yang berdoa Yabes kemudian tanahnya yang tadinya 1 hektar jadi 2 hektar, kan itu isi doanya benar kan? Itu kan yang ya seperti ibu gembala kemarin tuh khotbah tuh, tadinya naik sepeda maunya naik motor, yang punya motor maunya naik, ini kan doa Yabes benar nggak? Tapi apakah semua mengalami itu saudara? Coba tanya, saya yakin 99% gak ngalamin. Kenapa? Coba slide selanjutnya bro. Doa Yabes hanya berlaku untuk siapa? Untuk Yabes. Kita harus berani ngomong itu saudara. Wah sesat nih Pak Israel nih. Enggak, ini firman Tuhan. Memang doa itu hanya untuk Yabes saudara. Tapi kalau ada doa orang yang berdoa Yabes kemudian dikabulkan, ya puji Tuhan gitu ya kan. Berarti memang kondisinya memerlukan Tuhan izinkan seperti itu. Tapi sesungguh-sungguhnya doa Yabes itu hanya untuk Yabes saudara. Bukan untuk saya, mohon maaf. Bukan buat ibu gembala juga, mohon maaf bu. Benar, itu hanya khusus untuk Yabes. Coba kita bandingkan Yosua 6 ayat 21 ya, kita bandingkan 2 ayat. Di situ dikatakan, kalau kita mau samaratakan semua ayat, ini bahaya. Kenapa? Coba baca Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan kedelai. Ini perintah Tuhan apa? Tuhan menyuruh kita untuk masuk ke sebuah kota, menyerbunya dan membunuh semuanya, betul nggak? Ya kan? Sampai hewannya pun harus dibunuh, bayangkan saudara. Ini berlaku nggak untuk kita sekarang? Saya bisa katakan dengan jelas nggak mungkin. Karena apa? Karena di dalam Matius pasal yang kelima ayat 39 berkata apa?
Ini udah sering banget kita dengar. Siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi. Ini baru untuk kita semua. Ya kan? Ini untuk kita semua. Pas ini. Tapi kalau yang Yosua 6 ayat 21 bukan untuk kita. Itu sama dengan doa Yabes, bukan untuk kita. Itu mohon maaf saudara. Jadi kalau saudara berdoa-doa, Tuhan saya sudah doa Yabes 10 kali sehari Tuhan, kenapa nggak dilebarkan ini tanahku Tuhan, malah makin kecil kayaknya gitu ya kan? Kenapa aku masih sakit Tuhan gitu istilahnya? Karena memang itu doanya bukan untuk kita. Sampai di sini kira-kira saya kecepatan atau enggak saudara? Pas saja ya. Oke, jadi kalau yang masih sakit ya puji Tuhan aja. Loh ya saya serius saudara. Wah beda nih kenapa orang sakit malah disuruh terima. Bukannya di gereja harusnya orang sakit sembuhkan. Kalau memang Tuhan izinkan pasti sembuh, benar gak? Tapi Timotius saja sakit. Saudara tahu penulis Timotius itu muridnya Paulus, sakit ya. Sakit apa? Sakit lambung. Makanya Paulus bilang apa? Jangan lagi minum air, harus dicampur anggur. Enggak pernah baca ayat itu saudara? Aduh saudara. Timotius itu sakit loh. Dalam keadaan sakit dia itu, Tuhan gak sembuhkan. Padahal dia orang berkenan di hadapan Tuhan gak kira-kira saudara? Oh pastilah. Dia sangat berkenan di hadapan Tuhan Timotius. Tapi Tuhan izinkan dia sakit. Jadi kalau pada waktunya Tuhan katakan kita sembuh, ya sembuh saudara. Tapi kalau Tuhan lihat-lihat, mungkin belum waktunya nih, ya terima aja saudara gitu ya. Terus kalau Tuhan katakan kamu naik motor dulu aja lah, ya terima aja saudara, bener gak? Jangan kita doa Yabes sampai gemeteran gitu ya. Pokoknya tahun 2022 harus punya mobil. Tapi kalau Tuhan lihat kita udah punya motor aja dulu, ya udah terima aja. Amin saudara, terima aja. Itu namanya teologia kontekstual. Yang paling ngerti hidup kita kira-kira kita atau Tuhan saudara? Ya Tuhan. Jadi yang tahu yang terbaik dikasih ke kita pada saatnya itu Tuhan atau orang lain? Atau kita? Ya Tuhan. Sama seperti orang tua yang baik gak mungkin ngasih pisau ke anaknya yang masih 2 tahun, benar gak? Ya kan? Ya kira-kira seperti itulah ya kan? Kalau Tuhan kira-kira bilang, oh kalau dikasih ini bahaya nih, maka gak akan dikasih. Ya kita sabar aja nunggu kan gitu saudara. Itulah suara kebenaran. Ini pengantarnya aja saudara ya. Udah kayak gini gimana masuk ke dalamnya gitu. Ya. Jadi saya langsung kesimpulannya aja. Saya rindu saudara sebenarnya di gereja ini ada pendalaman Alkitab ya kan, yang bisa tanya jawab, benar nggak? Saya mau tuh saudara, saya mau gitu ya. Saudara tanya aja, tanya yang paling susah saya senang banget saudara. Kenapa? Karena saya jawab nggak tahu gitu jawabannya. Pertanyaan yang paling susah itu jawabannya paling gampang apa? Nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan cari-cari tahu, asal ngomong jawab nggak bakal, saudara. Saya bilang aja nggak tahu, nanti kita cari tahu sama-sama kan gitu ya, saudara. Gitu. Ada tanya jawab gitu kan. Jadi karena pengalaman saya waktu kuliah, justru materi itu akan masuk kalau saya nanya gitu. Misalnya dijelasin sama dosen, saya nggak ngerti, saya tanya. Itu yang akan saya ingat sampai sekarang, saya masih ingat, saudara. Hal-hal itu. Nah, suara kebenaran adalah eksegesis, bukan esegesis. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara sudah berharap sesuatu, itu salah saudara. Mohon maaf aja saudara, ya kan? Benar saudara. Kalau saudara ikut Tuhan datang ke gereja, kemudian berkata, aku ingin ke gereja karena aku ingin diberkati, pokoknya aku ingin punya duit banyak, atau aduh aku sekarang lagi nganggur nih, kayaknya aku ke gereja deh supaya aku dapat kerjaan. Itu salah saudara. Gitu ya. Kalau Tuhan merasa Tuhan tuh baik, gak mungkin Tuhan tuh gak baik, benar gak? Kalau dia lihat saudara taat, kemudian saudara berjalan dalam firman Tuhan, pasti dikasih kerjaan, gak usah diminta saudara. Waduh aku ke gereja, kenapa Pak? Karena selama ini cewek misalnya, saya ini ke gereja, kenapa? Karena selama ini Pak yang ngelirik saya namanya Abdullah, yang ngelirik saya namanya Muhammad, gitu ya kan? Tapi kan saya cinta Tuhan Pak, saya orang Kristen, saya pengennya dapatnya yang namanya Petrus, gitu ya, yang namanya Andreas, gitu. Nah, jadi dia masuk gereja karena pengen dapat jodoh. Salah itu saudara. Ya bisa lah, oh saya sangat setuju kalau misalnya dapat jodoh di gereja, luar biasa itu ya kan, bagus banget. Tapi jangan itu jadi motivasi utamanya. Gitu. Saudara sakit masuk gereja ingin sembuh, bagus saudara, bagus sebenarnya.
Tapi jangan jadikan itu motivasi yang utama. Kita masuk gereja untuk apa jadinya? Untuk ketemu Tuhan, benar nggak? Untuk cari tahu kehendaknya. Itu aja udah, supaya bisa dengar suara kebenaran. Itu yang mau kita bangun di gereja ini sama-sama. Setuju nggak saudara? Mumpung masih baru ini loh, jangan sampai melenceng. Kenapa? Sekali lagi saya nggak menghakimi ya, karena ini tayang di YouTube juga ya. Saya nggak menghakimi gereja lain, tapi kenapa ada ya kita nggak sebut nama gereja ya kan? Ada yang namanya gereja udah melenceng jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena dari awal dia udah melencengnya sedikit. Ini seperti garis ya saudara ya. Dari awal dia padahal sedikit aja, jadi nggak ketahuan gitu kan. Tapi kalau lama-lama dibiarin jadi besar ya nggak. Jadi kita dari awalnya harus sudah lurus. Harus sudah lurus, saudara. Harus eksegesis setiap hari. Bukan cuma di khotbah, di renungan, ya kan? Bukan cuma di dalam pelayanan enggak, tapi dalam hidup sehari-hari. Kita harus sudah mulai menarik keluar, bukan memasukkan ide kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan kita baca Alkitab semau kita sendiri, gitu loh. Bukan. Tapi kita baca Alkitab harus dengan hati yang kosong, dengan hati yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran. Maka kita akan bisa melihat apa yang Tuhan ingin keluarkan dari ayat itu yang kita tangkap. Itu namanya eksegesis. Tuh udah dapat 2 kan. Coba saudara ngomong eksegesis sama eksegesis di luar, pasti ditanya sekolah Alkitab di mana gitu. Lumayan dapat 2 kata ya kan. Tuh. Membaca Alkitab harus dengan hati yang bersih dan tidak ada motivasi duniawi dan manusiawi gitu saudara ya. Senantiasa meminta hikmat dari Tuhan supaya bisa menempatkan firman Tuhan dengan konteks yang sesuai. Banyak saudara. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Ini firman Tuhan untuk saya atau hanya terjadi khusus untuk saat itu. Itu namanya konteks tadi itu ya, sesuai konteksnya. Jangan sampai ini sebenarnya bukan untuk kita, tapi kita kegeeran gitu loh. Ah ini kayaknya untuk saya nih. Nanti kalau nggak kejadian kita wah, ya kan? Nggak apa-apa, kita belajar. Saudara. Saya pun sampai sekarang, saudara. Saya kalau baca Alkitab, ya, saya udah nggak tahu, mungkin udah 10 kali lebih habis kejadian Wahyu itu udah putar-putar tuh, tetap aja banyak ayat yang saya masih berdoa terus. Ini maksudnya apa ayat ini? Gitu. Masih banyak pergumulan baca Alkitab. Jadi saya mengajak saudara, yuk kita sama-sama. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama melalui gereja ini, namanya aja udah gereja suara kebenaran, ya kan? Jangan sampai kita eisegesis, jangan. Tapi kita harus menonjolkan suara kebenaran itu, maka itu gereja harus jadi sekolah Alkitab. Gak perlu kita semua sekolah Alkitab, saudara. Tapi kalau ada kesempatan, puji Tuhan, ya kan? Saya pun kalau ada kesempatan, saya mau lanjut, saudara. Mau lanjut. Tapi saya pikir waduh berat ya, karena banyak kerjaan gitu kan. Gimana gitu, karena soal Alkitab itu sangat-sangat capek saudara ya kan? Capek banget gitu. Tapi kalau saya ada kesempatan saya mau lanjut saudara. Saya suka sekolah gitu. Apalagi karunia saya pengajar gitu. Saya suka banget sekolah. Akhirnya saya baca aja buku-buku S2, S3 tuh saya baca. Saya tanya teman saya yang S2, S3 tuh yang di Belanda, saya minta bukunya saudara, saya baca. Mengobati kerinduan untuk pengen sekolah tapi nggak bisa gitu, saudara. Tapi saudara, kita harus jadikan, nah ini sebenarnya sekolah Alkitab tuh bukan hal yang tinggi, atau saudara tahu nggak yang diajarkan di sekolah Alkitab tuh ya ini dosa, keselamatan, pertobatan, lahir baru, baptisan, doa, firman, penyembahan, kematian akhir zaman, ini diajarin. Ini bisa juga kita ajari di gereja, benar nggak saudara? Ya bisa dong, kenapa nggak bisa? Nah, jadi mari saudara. Ini baru pengantar. Banyak suara kebenaran, tema-tema seperti ini yang harus kita belajar sama-sama. Bukan saya yang ngajarin saudara, bukan. Salah itu namanya ya kan. Tapi kita baca ayat dan kita mencoba untuk ngerti sama-sama. Makanya kalau nanti Ibu Gembala mengizinkan, kalau saya dipercaya lagi untuk menyampaikan firman Tuhan ya nanti mungkin pakai meja gitu kan. Ya mirip-mirip Pak Era sedikit lah. Ada tanya jawab, boleh saudara. Masa nggak boleh? Boleh lah ya. Boleh ya Bu ya? Boleh loh. Jangan takut perubahan di dalam gereja. Tuhan Yesus pada waktu dia hidup, dia ke sinagog, benar nggak? Dia minta izin kan sama imamnya, boleh nggak saya yang baca? Habis dia baca dia ngajarin, padahal itu di luar dari tradisi sinagog. Sinagog tuh sangat ketat saudara.
Siapa yang baca, siapa yang nyanyi, siapa yang tafsirkan tuh ngeri mereka itunya, apa namanya, protokolnya. Tapi Tuhan Yesus datang masuk dan merubah itu semua. Tuhan Yesus dia ngajarin gitu mengenai firman dan tidak ada yang nolak gitu, karena memang yang dia katakan itu benar. Jadi jangan takut akan perubahan. Kalau nanti ke depannya banyak akan berubah di gereja ini, jangan takut saudara. Justru perubahan itu menandakan kemajuan. Di gereja kita yang di pusat pun perubahannya luar biasa, saudara. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun itu perubahan luar biasa. Yang penting dari kita sendiri dulu, ya, pengantarnya. Nanti kita masuk dosa keselamatan itu seru semua, saudara ya. Tema-tema yang luar biasa itu. Yang saya pun masih belajar sampai sekarang, saudara. Saya suka, saudara. Iya benar. Saya kalau itu ikutin dari dosa sampai ke akhir zaman, balik lagi ke dosa. Saya suka, saudara. Suka, kenapa? Karena itu juga mengingatkan saya gitu. Mengingatkan saya belum sempurna juga. Ya kan, jadi saya suka ingat, saya suka lagi buka-buka lagi, kita bahas lagi gitu. Saya ingin apa ya, supaya saudara juga merasakan hal yang sama. Gimana saudara? Ya kan, mau belajar terus firman Tuhan ini nggak ada habisnya. Habisnya nanti kalau kita sudah meninggal dunia atau Tuhan Yesus datang, yang mana yang duluan lah ya, di situ habisnya. Tapi selama kita masih bisa bernafas, masih hidup seperti ini, mari kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, ada lagi nggak slide-nya habis ini? Habis ya? Habis ya. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Oh.